Ya, bagaimana Pak? Ya, yang terkena virus corona, orang katakan Raja Wali. Saya termasuk mengangkat jenazahnya. Ya. Termasuk sholati lagi. Wallah. Maka saya bertetangga lagi. Allah. Maka ini sholat itu mesti saya. Ya. Mengapa mau takut dengan penyakit corona? Takutlah kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan penyakit. Allah yang mematikan, bukan corona. Kalau ada orang bilang dia mati karena corona, ini orang iman rusak ini. Dia mati karena ajalnya. Karena ajalnya Allah Ta'ala datangkan corona. Salah. Semua di masjid. Kalau ada orang melari ke masjid, ini orang rusak otaknya nih. Rusak imannya nih, buntu otaknya. Insyaallah. Cari dia cari mainan 4 bulan semua. Pokoknya ya Pak, pokoknya presiden sampai sejarah sampai di bawah 4 bulan semua. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini saya banyak melihat kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis tapi sungguh menyesatkan. Terutama ini kalimat-kalimat di medsos, WhatsApp ya. Pertama, saya tidak takut corona, tapi hanya takut kepada Allah. Bos, ini salah betul. Kalau ini benar, lalu mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Coba bayangkan, saya pernah tanya, kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid? Berani Ustadz, karena iman. Salah. Kalau kau dimakan harimau, lalu kau mati, siapa yang melanjutkan risalah Islam? Kalau kau wafat, mati konyol namanya itu. Ada buaya di dalam, kau tahu ada buaya di sungai, lalu kau masuk. Itu bukan orang beriman. Kau bukan hanya takut kepada Allah, tapi itu namanya beleng-beleng. Hindari paham-paham yang menyesatkan seperti ini. Yang kedua, ada lagi berkata, virus corona ini makhluk Allah, hanya menyerang orang-orang pembuat maksiat. Ini juga salah dan menyesatkan. Kalau ini benar, lalu mengapa Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, kekasih Allah, kekasih Rasulullah, wafat pun pada zamannya karena terserang wabah. Saudaraku, bijaksana menyikapi media sosial, bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama dengan wabah virus corona ini. Jangan anggap remeh. Begitu pentingnya ini sehingga fatwa Majelis Ulama mengeluarkan. Kita umat beragama mengikuti fatwa Majelis Ulama. Hindari keramaian. Bahkan sampai sholat Jumat pun ditunda. Karena wabah penyakit yang sangat mematikan ini. Ada lagi yang bilang begitu. Oh, kita tidak mengikuti ulama. Kita mengikuti Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Apa Anda merasa ulama ini tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Siapa lagi yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah selain ulama? Mereka belajar bukan melalui medsos. Mereka melakukan pendidikan dari jenjang yang sangat rendah sampai ke tinggi. Ulama ini bukan kaleng-kaleng. Ulama adalah orang yang ahli di bidangnya. Dan mereka berkumpul, bermusyawarah, mengeluarkan fatwa bahwa hindari begitu pentingnya. Jangankan wabah, pada zaman Rasulullah hanya hujan keras, lalu tanah becek. Azan diganti bukan lagi hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat, tapi diganti silahkan sholat di rumah masing-masing. Pemerintah sudah mengeluarkan hindari berkerumun, tinggallah di rumah, kerjakan pekerjaan kantor di rumah. Kenapa? Karena ini virus sangat mematikan. Sekali tertular sangat susah sembuh. Kenapa? Karena sampai sekarang ini belum didapati antivirusnya. Maka saudara, jangan anggap remeh. Mari kurangi beraktivitas di luar. Memang ini sangat berat, tapi jauh lebih berat ketika Anda sudah teridap virus corona ini. Islam mengajarkan maqasid syariah, tujuan dihadirkannya syariah. Satu di antaranya hifzun nafas, memelihara jiwa. Sesuatu yang haram akan menjadi halal ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa. Saudaraku, tinggallah di rumah, beribadahlah di rumah, berdoalah di rumah, dan yang lebih penting, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga diri, jaga jarak. Bukan kita jaga jarak karena ingin memutuskan persaudaraan, bukan kita jaga jarak karena kita sombong, tapi kita jaga jarak
Saya jaga jarak karena saya ingin menjaga Anda dari virus ini. Anda pun jaga jarak dari saya karena Anda menjaga dari virus ini. Mari saling menjaga dengan mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak tinggal di rumah. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau ketika kita memberikan kekurangan, kita tidak jamin. Apakah kita tidak jamin? Iya. Makanya itu, tolong perhatikan. Bapak tahu di antara bapak-bapak itu ada positif. Iya. Makanya itu diharapkan oleh pemerintah, jangan sampai yang mulai itu jadi maskot ini di kota. Makanya tolong bantu pemerintah. Ini juga kalau bapak-bapak tidak masuk ini berarti menjadi orang lain juga. Tolong itu. Iya, nanti itu sementara diupayakan oleh Pak Wali itu di bawah tidak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nasi sudah jadi bubur. Tidak ada bubur yang menjadi nasi, bos. Ya. Menyikapi persoalan yang sekarang telah terjadi di Gorontalo. Soal virus corona. Semalam saya melihat video-video orang yang di bis. Entah mereka jamaah, entah apapun mereka. Yang jelas mereka salah. Ini bukan soal menyalahkan, ya, atau mengolok-olok, tidak. Tapi ini karena kesombongan, ketakaburan. Merasa paling dekat dengan Allah, merasa paling suci, merasa paling banyak ibadahnya. Sehingga terlalu enteng melihat persoalan yang terjadi di Gorontalo. Khususnya virus corona, dalam penanganan virus corona. Kan TNI, Polri, Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara, gubernur, bupati sudah selalu mengingatkan jangan dulu keluar rumah. Tapi karena nengeli mengoli, sombong li mengoli, maka inilah hasilnya. Gorontalo yang selama ini kita elu-elukan, kita bangga-banggakan yang tidak pernah ada corona, pada akhirnya tembus. Ini karena apa? Hisombongnya kan? Hipoi iya kan? Ini bukan menghina, ini bukan mengolok, tidak. Tapi ini peringatan untuk kita semua bahwa perlunya pemahaman, ya, pakai otak. Jangan pakai tenaga, bos. Tetap otak juga perlu. Lalu kemudian ada yang bilang, jangan saling menyalahkan. Bukan menyalahkan. Jangan saling menghina. Bukan menghina. Jangan saling mengolok. Bukan mengolok juga. Ini teguran untuk kita semua. Coba lihat gubernur. Susah payah. Saking usahanya. Untuk meminta warganya. Di rumah saja. Gubernur sudah berupaya bagikan sembako-sembako untuk warganya. Ini contoh yang baik. Bu Titi mengoli. Tidak ada yang ngoni kasih. Tinggal bu hinaun awah. Hipo iya. Artinya balas budi terhadap pemerintah yang seperti itu adalah apa? Taat. Badengar apa yang pemerintah bilang di rumah dulu, ya. Badengar. Oh, ini mau suka macam di India. Mau pukul-pukul di pantai. Mau cambok. Baru mau paham. Mau ini mau suka macam orang itu. Oh, toli mengoli. Itu bado. Itu goblok. Yang nyata. Jadi bagi siapa orang-orang yang tidak mau badengar terhadap ulama, terhadap negara, dan demi untuk kemaslahatan bersama,
itu termasuk dalam golongan virus corona, pembunuh yang nyata. Maka dari itu, orang-orang yang tidak jaga badengar ini perlu dimusnahkan juga mereka semua. Karena tidak badengar. Ya. Buat apa pemerintah mengeluarkan aturan sedemikian rupa, tapi kita sendiri juga tidak membadengar? Buat apa? Maka ini teguran yang jelas. Ambillah contoh dari sini. Padungohu. Badengar. Kalau tidak badengar berarti itu sama saja ngoni tidak sayang terhadap ngoni pe diri, terhadap ngoni pe keluarga, ngoni pe adik-adik, ngoni pe kakak-kakak. Ngoni tidak peduli dengan orang-orang itu. Sesama, titihede. Di rumah saja beraktivitas, bekerja, beribadah. Allah juga tahu itu. Yang balawa uja ustad, ada bawa tawau. Apalagi yang mungkin ada orang-orang yang so ustad. Sedangkan ustad saja para ulama sudah mengingatkan kita kok. Sudah ada fatwa untuk di rumah. Itu bukan karena takut. Bukan kita karena takut corona ketimbang takut kepada Allah. Justru karena kita takut kepada Allah, kita hindari corona. Karena ini cobaan dari Allah. Oh, dia tuh memikiran ngikuti. Makanya berpikir dengan otak, bukan dengan panta. Supaya bukan bodoh yang mau dapat. Ya, ini akibat dari apa? Kesombongan. Ambil contoh, bos. Ya, ini virus ini sangat mematikan. Ya, diingatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Polisi, TNI, kesehatan. Kasihani mereka. Karena mereka berusaha menjaga kita orang semua. Jangan pandang enteng, bos. Merasa paling dekat dengan Tuhan. Merasa suci. Tidak takut apa. Corona tidak melihat orang-orang beriman maupun tidak. Ya. Orang beriman pun mereka akan berusaha menghindar. Apalagi kalau kita yang hanya sok-sok beriman. Kita tidak marah-marah, tidak juga mengolok-olok, tidak menghina, tidak saling menyalahkan, tidak. Tapi ini adalah contoh yang buruk untuk kita semua. Ya. Makanya itu di rumah saja. Tobele. Wala buti umon ang uli mengoli. Ha? Mau sombong uli mengoli. Ini bikin cilaka orang semua, bos. Ya. Bukan cuma orang, tapi orang saudara-saudara yang tidak ada salah gara-gara ngoni yang sokana kamari masuk di rumah. Semua tidak melihat siapa ente, bos. Pemerintah kan tidak melarang ibadah. Yang dilarang itu adalah jangan dulu ibadah di masjid. Semua ibadah, bentuk ibadah yang di masjid dipindah ke rumah. Itu artinya apa? Sehingga kita selain rajin beribadah, kita menghindari dengan bahaya wabah virus corona yang sekarang berada di negara kita. Khususnya yang di Gorontalo. Betapa bangganya orang ketika melihat berita bahwa Gorontalo itu adalah satu-satunya daerah yang tidak ada virus corona. Belum sampai berapa jam, sudah ada pengumuman. Gorontalo sudah terpapar virus corona. Baru di mana terang kebanggaan, bos? Di mana? Ngoni tertawa seenaknya. Ya. Jangan takut itu corona. Manusia itu jangan takut corona. Corona yang takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Itu corona itu dari mana? Kan dari Allah. Itu sebagai bentuk ujian untuk orang. Artinya kalau orang takut dengan corona, berarti orang takut kepada Allah. Putih mak bagi ambuati mengoli hipu iya. Mak badalo tadi rumah teh. Openu hi odangua uti, hi upiawa lili bulo corona, Pak. Ini sebagai bahan muhasabah diri.
Mari orang sama-sama saling menjaga. Jangan dulu sok jago, bos. Baku bantah, merasa paling benar. Jangan dulu pikir ini kebersamaan orang. Yang lain susah payah di rumah. Batahan dorang kerja biar nanti di rumah. Ngoni sih enaknya bajalang. Dan bukan cuma ngoni, ini bagi kita semua. Kita pun ini cuma di belakang rumah. Di dekat laut. Badengar uti pedungoh. Jangan berpikir hanya diri sendiri. Ini untuk kemaslahatan bersama. Umat manusia. Apapun agamanya. Ini soal kemaslahatan kita bersama. Bos, ini nasihat untuk mereka dan untuk diri saya. Kenapa? Pemerintah sudah berusaha. Ya, bayangkan, Gorontalo itu adalah daerah satu-satunya daerah yang tidak ada corona. Tapi sekarang kita mau apa? Mau bilang apa lagi? Ya, so terjadi semua. Baru orang mau bilang kemarin jangan saling mengolok-olok, jangan menghina. Harus diolok-olok, harus dihina-hina. Itu sebagai efek jerah karena tidak jaga badengar. Nanti sekarang baru di rumah apa jangan baku-baku hina. Ini bodoh, ini goblok. Maka dari itu ngoni yang masih tidak jaga badengar, kalau suka bamati sendiri. Ya, siapa yang menjamin? Kita orang tidak mau dapat itu virus corona, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah diri kita orang sendiri. Maka dari itu, saling mengingatkan. Holo uhe pengaku lima ngoli. Badengar uti. Ya. Dan mari kita semua harus kembali kepada fatwa ulama. Kepada orang-orang yang sudah sayang kepada diri kita. Ya. Yaitu presiden, pemerintah pusat. Pemerintah daerah, gubernur, TNI, Polri, kasihani mereka. Ketika kita mengasihani mereka, berarti kita sayang kepada diri kita dan sayang kepada keluarga kita. Dan inilah kemaslahatan bersama. Podungahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.